Shalom. Selamat datang di JKH House Online. Kita siapkan hati kita mau beribadah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan, juga kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya saat ini. Mari kita buka di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa kami saat ini Tuhan bisa datang kepadamu Tuhan untuk beribadah kembali. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang sudah Engkau berikan Tuhan di hari-hari kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, bahkan kami mau berdoa Tuhan untuk tepat di mana kami berada ya Tuhan. Engkau yang boleh terbungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga hadirat-Mu Tuhan boleh memenuhi kehidupan kami Tuhan ketika saat ini kami beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau menyanyikan lagu ini, kita tahu hidup ini adalah kesempatan buat kita. Jadi kita mau sungguh-sungguh mau mengerjakan hidup ini seperti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Mari kita nyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
kita berada. Kita mau memberkati bangsa kita mau memberkati keluarga kita mau memberkati gereja kita. Apapun yang kita kerjakan, kita harus menjadi berkat. Haleluya. Sungguh kita mau menyanyikan haleluya dalam kehidupan kita, karena kita tahu Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi menyanyikan lagu ini. Kita mau merenungi setiap lirik lagu ini, karena Tuhan sungguh-sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya.
jatuh ke dalam pencobaan ya Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan negara di mana tempat kami tinggal, di mana tempat kami berasal ya Tuhan, Australia dan Indonesia ya Tuhan. Kemuliaan-Mu turun Tuhan untuk Australia ya Tuhan, untuk Indonesia ya Tuhan. Kau berkati para pemimpin ya Tuhan, bangsa ini ya Tuhan, para pemimpin ya Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan. Kau bangkitkan gereja-gereja di akhir zaman ini ya Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu turun Tuhan atas muka bumi ini ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang saat-saat ini sedang mengalami kesusahan ya Tuhan, yang sedang mengalami pencobaan ya Tuhan, yang sedang mengalami ujian ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menjamah kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau menolong mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh bertemu dengan Engkau ya Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan ya Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup mereka ya Bapa. Sebentar juga Tuhan kami memberi ya Tuhan, berkati persembahan yang kami berikan di hadirat-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan dalam persembahan perpuluhan, persembahan kasih ya Tuhan. Apapun Tuhan yang kami berikan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Berkati tangan-tangan juga yang belum memberi ya Tuhan. Engkau akan memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka bisa dapat memberi ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sharing firman hari ini ya Tuhan. Biar Engkau yang menyertai Tuhan lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Hanya daripada-Mu Tuhan perkataan yang diucapkan ya Tuhan, yang dibagikan Tuhan untuk sharing ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati kami menjadi lahan yang subur ya Tuhan, yang boleh bertumbuh benih-benih firman-Mu Tuhan, boleh berbuah Tuhan, boleh menghasilkan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan, belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Ingat, di tahun ini kita mau berbuah yang banyak, karena tahun ini adalah the year of fruitfulness. Tahun dimana kita harus berbuah banyak, memproduksi buah-buah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan tentu saja buahnya ini adalah buah roh, saudara. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kesetiaan. Nah, saya mau bagi dulu di dalam untuk minggu ini adalah kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Ya, mari sama-sama kita buka di dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, kita semua setuju ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, kita mau breakdown sedikit demi sedikit. Karena kita ini adalah buatan Allah. Kita ini semua pasti setuju bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Nggak ada yang create hidup kita selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ingat, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan yang tidak baik. Kalau ada pekerjaan yang tidak baik, kita perlu was-was. Wah, apakah ini Tuhan? Apakah ini kehendak Tuhan? Nah, saudara, gampang sekali untuk mendeteksi ini adalah pekerjaan Tuhan, ini adalah tugas yang diberikan Tuhan atau tidak, adalah dengan apakah ini perbuatan baik. Melanggar hukum kasih gak yang sudah kita pelajari? Kasihlah Tuhan Allahmu, lalu kasihlah sesamamu manusia. Kalau ini baik, tidak melanggar hukum kasih, harusnya kita bisa yakin bahwa ini adalah pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, ini kita mau breakdown ini dulu. Ada tugas, dan tugas itu adalah pekerjaan yang baik, sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Nah, saudara, apakah kita menemukan nih tugas kita yang sebenarnya Tuhan delegasikan untuk kita kerjakan? Nah, kita mesti identifikasi ini dulu, saudara. Karena kalau enggak, kita akan hidup mengejar sesuatu yang lain. Padahal kita punya tugas. Kita ini semua ciptaan Tuhan. Kita ini semua buatan Allah. Dan ada tugas. Dan tugas itu adalah pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan untuk kita.
yang telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Nah, saudara, mari sama-sama, bagi orang yang belum masuk di dalam tugas yang Tuhan berikan, secepatnya kenali tugasmu, kenali apa yang jadi bagianmu, apa yang jadi bagian pelayananmu, dan buru-buru masuk ke dalamnya. Poin yang pertama adalah masuk ke dalam pelayanan, saudara. Tidak ada orang yang berani bisa mengatakan bahwa dia cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan, tapi tidak mengerjakan apa-apa bagi Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Jadi kalau kita belum masuk di dalam melayani Tuhan dengan cara apapun ya, entah di gereja, di dalam pekerjaan, di dalam macam-macam bidangnya, saudara. Kalau kita belum ada satu hal yang kita kerjakan, itu yang kita persembahkan untuk Tuhan, berarti sebenarnya kita belum cinta Tuhan. Karena tidak ada orang yang bisa berkata, aku cinta Tuhan, tanpa melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan, tanpa mempersembahkan apa-apa buat Tuhan. Nggak mungkin, saudara. Poin yang pertama adalah masuk ke dalam pelayanan secepatnya, saudara. Jangan tunggu udah tua dulu. Aku kan mesti siapin semua keluarga aku dulu. Ingat, kita pernah belajar bahwa kita nggak boleh khawatir akan hari esok. Kita belajar bahwa di dalam 1 Petrus berkata bahwa Tuhan itu yang akan memelihara kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita tunggu tua, renta, peot dulu, sudah sakit-sakitan dulu, baru kita mau berkata bahwa aku mau masuk di dalam pelayanan sekarang. Telat, saudara. Masuk di dalam pelayanan nggak rugi, saudara. Justru untung di usia yang semakin dini menemukan tugas kita apa, kita bisa semakin banyak mengerjakan tugasnya. Nah, saudara, ayo masuk di dalam pelayanan. Lewat khotbah yang sangat-sangat simpel ini, saudara, langsung cepat-cepat masuk ke dalam pelayanan. Kalau saudara nggak tahu mau melayani apa, hubungi pendetamu, hubungi pastormu, hubungi ketua komselmu, hubungi leadersmu. Tanya, Pak, saya bisa bantu di mana? Mulai dari situ aja dulu. Mulai dari situ. Nanti lama-lama Tuhan akan pimpin, Tuhan akan bimbing ke dalam satu tugas yang memang benar-benar itu sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita mengerjakannya. Masuk dalam pelayanan secepatnya. Tidak ada orang yang cinta Tuhan tanpa dia melayani. Gak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Kalau enggak, ya sudah, mendingan kita berdoa aja di dalam rumah yang panjang, yang banyak. Nggak usah ketemu orang, nggak usah keluar, nggak usah pelayanan, nggak usah ke gereja, nggak usah apa-apa. Pokoknya aku berdoa aja, aku pokoknya persekutuan aja dengan Tuhan. Tuhan pun tidak menghendaki hal yang demikian. Karena ingat, hukum yang terutama dan yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi itu bertalian dengan kasihilah sesamamu manusia. Nah, saudara, ayo kita masuk ke dalam pelayanan secepatnya. Karena di dalam pelayanan itu kita akan terus-menerus dibawa Tuhan untuk menghormati Tuhan, untuk melayani Tuhan, sekaligus kita menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, saudara, ayo masuk di dalam pelayanan. Ambil bagian dari hal yang paling sederhana dulu juga nggak apa-apa, saudara. Ya, cuman bisa mengerjakan apa dengan tenaga kita, misalnya, ayo bantu mulai masuk di dalam pelayanan dan jadikan itu adalah satu kerinduan kita untuk Tuhan. Aku mau mulai melayani Tuhan, biar dari hal yang sederhana aku mau mulai setia di dalam melayani Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua adalah ayo sama-sama kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, jadi gini, ini udah the next step ya. Kita udah masuk di dalam melayani. Yang kedua adalah kita mulai menjadikan itu adalah hidup aku. Kalau aku nggak ada itu, aku nggak hidup. Nah, ini mindsetnya sudah mulai masuk lebih dalam lagi. Setia di dalam melayani, perlu ada fase ini, saudara.
Aku hidup untuk melayani Tuhan. Karena di dalam Efesus 2 tadi ayat 10 dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam tugas yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Di dalam tugas yang kita sudah masuki itu loh. Tugas pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk kita. Kita mau hidup di dalam. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Nah saudara, hidupi itu saudara. Wah, pelayanan. Aku harus pelayanan nih. Tidak boleh ada fase di dalam hidup kita yang kita tidak melayani Tuhan. Kita tidak melayani pekerjaannya. Kita tidak melayani tugas yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita. Tidak boleh ada fase itu. Kalau ada fase itu berarti kita nganggur, saudara. Jangan sampai kita ditemukan Tuhan nganggur. Ayo, kita lakukan pekerjaan yang sudah dipersiapkan Tuhan itu. Mulai masuki pelayanan. Yang kedua, mulai jadikan pelayanan itu adalah hidup kita. Aku tidak bisa hidup tanpa melayani Tuhan. Aku tidak bisa hidup kalau aku tidak diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, saudara. Ayo, ambil bagian. Hidupi di dalamnya. Saudara, kalau kita punya satu keahlian, satu talenta yang kita bisa bawa, kita bisa persembahkan kepada Tuhan, pakai itu, hidupi itu. Aku harus melakukan ini karena itu yang tugas yang diberikan. Ketika ada tanggung jawab yang diberikan oleh pastor kita, oleh leaders kita, oleh mentor kita, lakukan itu dengan hidup di dalamnya. Artinya apa? Itu adalah kita. Karena kita harus ditemukan Tuhan sedang bekerja untuk melakukan pekerjaan baik dari tugas yang telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya bagi kita. Nah saudara, ayo hidup di dalamnya. Ya, jadi jangan berkata, kalau pelayanan kan cuma hari Minggu, udah sisanya aku gak mau tahu lagi. Enggak saudara, justru kita adalah itu. Pelayanan kita itu adalah, ya itu hidup kita. Seorang worship leader itu nggak cuman di atas panggung 1 jam, setengah jam, lalu sudah itu. Bukan saudara. Dia harus menghidupi di dalamnya. Artinya apa? Dia harus memang hidupnya adalah sebagai pemimpin pujian dan penyembahan. Dirinya sendiri harus dipimpin, teman-temannya harus dipimpin, keluarganya dipimpin, belajar, equip dirinya sendiri, dan banyak hal lain yang dia perlu upgrade, dia perlu kembangkan. Nah itu artinya orang menghidupi di dalamnya. Ayo, Tuhan mau supaya kita hidupi pelayanan kita, hidupi panggilan kita. Setialah di dalam melayani Tuhan, karena kita diciptakan untuk itu kok. Nanti Tuhan pasti akan upgrade. Tuhan pasti akan bawa kita lebih dalam lagi, lebih tanggung jawabnya lebih besar lagi. Mulailah dengan apa yang ada, ya. Mulai melayani Tuhan, dan kita akan lihat hidup ini akan jauh lebih berfaedah, akan jauh lebih bermanfaat. Kita akan menemukan bahwa hidup kita akan jauh lebih berguna ketika kita meng-available-kan diri kita untuk masuk di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Jangan ada orang yang nganggur. Di gereja, jangan ada orang yang nganggur. Layani Tuhan. Masuk ke dalam pelayanan. Engkau yang sudah dipercayakan 1-2 hal, setialah. Layani Tuhan dengan tanggung jawab itu. Sehingga hidup kita benar-benar hidupi pelayanan itu. Kita benar-benar hidupi tanggung jawab itu. Kita benar-benar upgrade setiap hal yang sudah dipercayakan dalam kehidupan kita. Dan kita akan lihat Tuhan berkenan di dalamnya. Amin saudara. Yang ketiga yang saya mau bahas adalah setelah kita masuk ke dalam pelayanan, setelah kita hidupi di dalamnya, kita belajar, kita equip diri kita, kita tambah-tambah lagi hikmat, kita tambah-tambah lagi pengenalan, kita tambah-tambah lagi bagaimana caranya supaya
supaya setiap pekerjaan yang dikerjakan itu kita benar-benar mengerjakannya dan kita setia di dalam melayani Tuhan. Yang ketiga adalah kita berjuang untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi setiap tugas pelayanan yang diberikan dalam kehidupan kita, kepercayaan yang diberikan ke tangan kita oleh Tuhan lewat pastor kita, lewat mentor kita, lewat siapapun yang menjadi otoritas dalam yang diberikan Tuhan menjadi otoritas dalam kehidupan kita, saudara, selesaikan itu, saudara. Jangan mundur di tengah jalan. Setia itu perlu bukti. Buktinya apa? Tidak mundur. Buktinya apa? Tidak menjadi putus asa dan meninggalkan. Saudara, di dalam cerita di dalam Alkitab ada seseorang yang bernama Yohanes Markus. Yohanes Markus ini pernah sekali meninggalkan Paulus. Dan Paulus akhirnya merasa bahwa, wah, orang ini meninggalkan pelayanannya, meninggalkan tanggung jawabnya. Paulus akhirnya berselisih paham dengan Barnabas waktu itu. Nah, saudara, jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Kita tidak boleh sampai kita meninggalkan pelayanan kita. Ingat, sekali lagi, balik lagi ke Efesus 2 ayat ke-10. Kita ini buatan Tuhan, diciptakan untuk melakukan tugas-tugas itu. Tugas yang dipersiapkan Allah bagi kita. Artinya apa? Itu penting banget. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Nah, saudara, belajar selesaikan semua tugas pelayanan kita dengan baik. Jangan sampai kita gagal nih. Artinya jangan sampai kita tidak mengerjakannya. Saudara, di dalam cerita perumpamaan tentang talenta, orang yang diberikan 1 talenta itu padahal dinilai Tuhan sanggup mengembangkan, mengupayakan, mengerjakan tugas itu, yaitu mengembangkan talenta itu. Tapi saudara, dia memilih untuk, aku tidak mau mengerjakannya, aku mau menguburnya. Dia nggak bisa, dia nggak mau selesaikan tugasnya. Padahal bisa, bukan tidak bisa. Dia bisa karena di ayat-ayat di atasnya dikatakan bahwa menurut kesanggupannya. Artinya apa? Tuhan sudah nilai bahwa orang ini sanggup melakukannya. Saudara, kalau ada tanggung jawab, tugas yang diberikan kepada kita, saya percaya bahwa para pastor yang memberikan tanggung jawab itu, para leaders yang memberikan tanggung jawab itu, saya percaya mereka sudah nilai bahwa engkau sanggup mengerjakannya. Pasti sanggup mengerjakannya. Karena itu, percayalah bahwa aku bisa mengerjakannya. Aku sanggup. Memang sometimes ada problems, ada tantangan, ada yang harus dipelajari lagi, ada yang harus di-equip lagi, dipelajari sungguh-sungguh lagi, supaya bisa selesai. Justru itu baik bagi kita, karena akhirnya kita tambah something dalam kehidupan kita, added value dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa selesaikan tugas itu dengan baik. Saudara, setialah terhadap pelayanan yang sudah dipercayakan dalam hidupmu. Kalau engkau dipercayakan untuk khotbah, saudara, setialah dengan itu. Jangan, aku lagi gak mau, aku lagi males cari bahan khotbah, aku lagi males merenungkan firman Tuhan, aku lagi males, pokoknya aku lagi penuh, numpuk semua, aku gak mau pokoknya. Jangan, saudara. Kita ini diciptakan untuk melakukan tugas tersebut, saudara. Jadi mulailah dengan sikap gini, aku mau masuk di dalam pelayanan. Tugas yang diberikan kepada aku mau hidupi di dalamnya. Sehingga aku menjadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Tanggung jawabnya lebih besar, tanggung jawabnya yang dipercayakan lebih besar, yang dipercayakan lebih banyak. Karena aku mau setia di dalam menghidupi itu semua. Dan aku mau selesaikan itu. Pokoknya aku mau berjuang, Tuhan.
sampai selesai. Nah, biar habit ini kita jaga, karakter ini kita jaga. Ketika kita selesai, tugasnya komplit, tugasnya selesai, tugasnya dikerjakan dengan baik, saudara. Tuhan menilai kita adalah orang yang setia terhadap pekerjaan yang diberikan dalam kehidupan kita. Dan itu membawa satu hal yang luar biasa sekali. Nah, saya mau tunjukkan satu ayat di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, saudara, kerinduan kita adalah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kita adalah ketika kita mendapat penghormatan dari Bapa. Karena Bapa menilai hidup kita setia, bisa diandalkan, bisa bertanggung jawab, setia di dalam tugas yang diberikan oleh Tuhan, dan kita selesaikan semuanya dengan baik, saudara. Maka kita akan dihormati oleh Bapa kita di sorga. Saudara, itu kerinduan kita. Biarlah ini menjadi satu kerinduan yang benar-benar kita hidupi di dalamnya. Sekali lagi saya mau review akan poin-poin yang ada. Masuk dalam pelayanan secepatnya, nggak usah nunggu, saudara. Pekerjaan yang diberikan dalam kehidupan kita, walaupun itu kecil, itu simple, itu sederhana, kerjakan dengan setia. Hidupi di dalamnya. Nggak mungkin pekerjaannya itu akan terus-menerus simple, saudara. Engkau akan dibawa mengalami Tuhan, kau akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar, kau akan dipercayakan sesuatu hal yang lebih lagi. Hidupi di dalamnya, pelajari, minta hikmat Tuhan supaya pekerjaan itu bisa terus menjadi satu kerinduan kita untuk masuk, terlibat, bahkan menyelesaikan. Yang ketiga, selesaikan semua pekerjaan itu dengan baik. Nggak pakai mundur, saudara. Nggak pakai kecewa. Ikut Tuhan tuh nggak pakai kecewa. Nggak pakai putus asa, saudara. Nggak pakai ngambek. Nggak pakai nyerah. Nggak, saudara. Ayo, miliki mental kesetiaan ini. Dan kita mau produksi yang banyak nih. Setia di dalam melayani Tuhan. Setia, ada tugas apa, setia, ada jadwal apa, setia, ada hal apa yang kita harus lakukan itu dengan kesetiaan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Teladan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia setia, saudara. Nggak pakai ngambek, nggak pakai kecewa, nggak pakai nyerah, saudara. Dia adalah role model kita, teladan kita. Nah, saya mengajak kita semua masuk dalam pelayanan, terlibat di dalam pelayanan. Sudah, stop yang namanya cuma jadi penonton. Stop yang cuma namanya jadi jemaat yang tidak mengerjakan apa-apa. Kita ini diciptakan Tuhan untuk melakukan tugas pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidupi di dalamnya, setia, selesaikan setiap tugas kita dengan baik. Nah, saudara, ayo jadilah jemaat Tuhan yang setia di dalam melayani Tuhan. Dan kita akan lihat Yohanes mencatat bahwa barang siapa yang melayani, dia akan dihormati oleh Bapa. Itu kerinduan kita. Amin, saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, tutup mata kita. Kita mau dengan sesadar-sadar kita mau berdoa. Ambil komitmen, saudara. Setiap kali kita dengar sebuah kebenaran firman Tuhan, ambil komitmen. Ya, saya mau berdoa untuk kita semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mengikuti kebaktian hari ini Tuhan. Biar mereka boleh ambil komitmen untuk melayani Tuhan. Biar mereka boleh hidup di dalamnya Tuhan. Mulai bertanggung jawab di dalam tugas yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk mereka kerjakan. Dan biar mereka boleh menyelesaikan setiap tugas itu dengan baik. Tanpa menyerah, tanpa putus asa, tanpa kecewa, tanpa menjadi payah
baik hati, dan biar mereka terus bertumbuh dan diberikan tanggung jawab dan yang bahkan lebih besar lagi, sehingga namamu dipermuliakan dan Bapa di sorga juga boleh memberikan penghormatannya kepada setiap orang yang mengerjakan tugas itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar blessing yang terbaik Kau memberikan, anugerah anointing yang terbaik Kau berikan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau sama-sama setia untuk melayani Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.